Sore ibu-ibu terkasih, kita mengucap syukur kita boleh bertemu kembali dalam ibadah KPP GKP Rehoboth lewat online. Hari ini ibadah akan dilayani oleh Pendeta Sifra dengan tema peran perempuan dalam mengisi kemerdekaan di masa pandemi. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini diawali dengan saat teduh sejenak. Ibu-ibu, kita akan mulai ibadah sore hari ini. Saya undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan PKJ 7 bait 1 dan 2, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Selamat sore, para ibu yang dikasih dalam Tuhan, para perempuan GKP Rehoboth Jatinegara. Kita akan sejenak merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Engkau Allah yang boleh senantiasa mengasihi kami, sehingga pada sore hari ini Engkau memberikan kami kesempatan kembali untuk mendengarkan sabda firman kebenaran-Mu. Tuhan, dalam memperingati hari kemerdekaan yang baru kami rayakan dalam beberapa hari lalu, pada saat ini kami hendak juga merayakan kasih setia Tuhan kepada kami sebagai para perempuan di tengah-tengah bangsa ini. Dan bila Tuhan berkati setiap firman yang hendak kami dengar dari awal hingga akhir, agar boleh menguatkan kami, menghibur kami, menopang kami. Ya Tuhan, yang doa dan harapan kami, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Para perempuan, para ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang pada sore hari ini diambil dari 1 Samuel 25 ayat 23 sampai 35. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah, ya Tuanku, yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hamba-Mu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hamba-Mu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku, hamba-Mu ini, tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu, Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup-Mu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal, musuh-Mu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budak-Mu ini biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hamba-Mu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun
bagi tuanku keturunan yang teguh, karena tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirman-Nya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hamba-Mu ini. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakan-Mu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing." Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, "Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik." Sebagian jauh bertahan firman Tuhan, yang berbahagia seperti yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, tentu kita semua mengenal ada sebuah kontes Miss Universe yang biasanya dalam kontes Miss Universe ada 3 kategori penilaian utama yang meliputi 3B. Apa itu 3B? Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan: beauty, brain, dan behavior. Jika ketiganya dipadukan, beauty, brain, dan behavior, tentu akan timbul istilah yang disebut namanya inner beauty. Kecantikan yang timbul dari dalam, kecantikan yang otentik, kecantikan yang asli yang tidak hanya dilihat dari paras wajahnya dari luar, tapi juga kecantikan dalam hal berpikir, dalam bersikap dan berperilaku kepada yang lain, kepada orang-orang di sekitarnya. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, terlebih di masa pandemi ini, bagaimana kita menjadi seorang yang cantik secara paras tampaknya sudah agak sulit ya. Karena di mana-mana sekarang orang menggunakan masker. Seorang perempuan tidak bisa lagi mengandalkan kecantikan parasnya karena di masa pandemi ini setiap orang menggunakan maskernya. Masa pandemi ini akhirnya menjadi kesempatan bagi kita para perempuan untuk menunjukkan jati diri yang terdalam yang ada dalam dirinya, bukan dari paras, bukan dari perkara menggunakan lipstik, tapi apa yang keluar dari mulut kita. Bukan perkara dari menggunakan eyeshadow, tapi juga apa yang dapat kita lihat dari mata kita kepada keadaan kondisi di lingkungan sekitar kita. Sehingga ada sebuah lagu yang mungkin anak-anak muda tahu ya, atau ibu-ibu muda mengenalnya, bahwa kita cantik itu dari hati kita. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab ada satu sosok perempuan cantik tapi juga bijak. Dia adalah seorang Abigail. Tentu para ibu kenal betul siapa itu Abigail. Dalam firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini, Abigail adalah seorang istri dari Nabal. Nabal seorang pria kaya, namun memiliki watak atau pribadi yang kasar, jahat, dan pelit terhadap orang-orang di sekitarnya. Keseluruhan perikop yang kita baca pada sore hari ini merupakan bagian dari kisah Daud, Nabal, dan Abigail. Kalau kita baca seluruhan pasal 25 ini, kita bisa menemukan konteks di mana Nabal yang saat itu bersama dengan para budaknya tengah menggunting bulu domba-dombanya. Tak disangka hadirlah 10 utusan anak buah Daud kepada mereka untuk meminta bantuan Nabal. Dan saat itu, bagaimana respon dari Nabal? Nabal justru menolak permintaan dari para anak buah Daud ini, bahkan menjawab dengan begitu kasar. Dan kemudian hal ini disampaikanlah oleh anak buah Daud kepada Daud dan membuat Daud marah dan berencana untuk membunuh Nabal. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, untunglah Nabal mempunyai seorang istri yang bijak seperti Abigail.
Abigail segera mendatangi Daud dan meminta maaf serta memberi apa yang Daud minta. Perikop yang kita baca pada sore hari ini menceritakan bagaimana sikap Abigail yang mampu dengan kelembutannya, dengan keluasannya, mampu membuat Daud membatalkan niatnya untuk membunuh Nabal. Sikap bijaksana Abigail telah meredakan amarah, bahkan menghentikan upaya dari pertumpahan darah yang bisa saja terjadi pada saat itu. Sikap bijaksana Abigail telah memberi pengaruh yang positif pada kehidupan pribadi Abigail dan juga keluarga, bahkan kehidupan Daud dan para utusan dan anak buahnya. Para perempuan, para ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita yang sebagai anak-anak Allah, kita adalah dutanya Allah, di mana di tempat kita, di mana hadir di masing-masing tempat kita berada. Setiap hal yang kita ucapkan, tutur yang santun, setiap keputusan yang kita ambil secara bijaksana, itu bisa menjadi contoh yang nyata bagi sekitar hidup kita masing-masing. Seperti sebuah pernyataan seorang santa bernama Santa Teresia dari Lisieux, dia mengatakan bahwa mahakarya terindah yang Allah ciptakan di dunia adalah hati seorang ibu. Bagaimana Santa Teresia mau menunjukkan bahwa dengan keluasan hati seorang ibu pun mempunyai kemampuan yang luar biasa bagi kehidupan terdekatnya ataupun di dalam lingkungan sekitarnya. Ada sebuah kisah para ibu yang dikasih dalam Tuhan ketika seorang guru matematika tengah berbincang, bertanya kepada muridnya yang masih kecil saat itu ketika berbicara mengenai mata pelajaran pecahan. Seorang anak bernama Kevin ditanya oleh sang guru tersebut, "Kevin, jika saat ini ibumu mempunyai satu besar roti dan di dalam rumahmu ada 10 orang, papa, mama, dan 8 orang saudaramu, kira-kira seberapa besar sih roti yang menjadi bagianmu?" Lalu Kevin ini menjawab, 1/9, Bu. Lalu kemudian gurunya bertanya kembali, "Tidak Kevin, coba pahami, perhatikan kembali. Ingat pecahan yang saat ini kita tengah pelajari." Ibu ulangi ya, ingat ada 10 orang di dalam rumah, ibu membuat sebuah satu loyang makanan, lalu berapa bagian yang akan kamu miliki? Lalu Kevin menjawab bahwa, "Saya tidak salah, Bu, saya bisa menghitung dengan baik dan benar. Tapi ibu selalu merelakan bagiannya untuk diberikan kepada kami semua, sehingga pasti setiap masing-masing mendapatkan 1/9 bagian." Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, bahwa benar kisah yang kita dengar ini menunjukkan bahwa seorang perempuan terlahir dengan hatinya yang lembut, yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan kita, para perempuan, di tengah-tengah kita boleh merayakan hari kemerdekaan kita adalah para pahlawan di tengah-tengah keluarga dan di tempat kita masing-masing, dan dengan peran kita masing-masing. Ketika kita berada di tengah-tengah masa pandemi yang kita hadapi bersama pada saat ini, sebuah fakta menyatakan bahwa jumlah relawan non-medis itu lebih besar perempuan dibandingkan laki-laki. Bahkan di sini juga dikatakan bahwa memang kenapa begitu? Kenapa banyaknya perempuan? Karena perempuan secara naluri memiliki kemampuan untuk mengedukasi pasien dan masyarakat dalam rangka pencegahan penularan virus corona. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, artinya ketika kita bertanya kembali apa yang bisa kita perbuat di tengah-tengah masa pandemi sambil kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, apa yang bisa kita perbuat sebagai para perempuan Kristiani dimanapun Tuhan tempatkan dengan peran kita masing-masing. Banyak hal yang bisa kita perbuat ketika fakta-fakta berita media pun menyatakan bahwa begitu banyak peran perempuan di tengah-tengah masyarakat kita saat ini. Ada yang membuat masker, ada yang berupaya secara kreatif menciptakan hand sanitizer dengan bahan-bahan yang ada. Lalu bahkan juga di antara mereka pun boleh berperan mengedukasi para tukang sayur di sekitar rumahnya. Ketika mereka berbelanja, mereka menyampaikan kepada para pedagang untuk tak segan, tak lupa menggunakan maskernya, menjaga jarak dengan para pembeli dan sebagainya. Atau para perempuan pun dengan gigi dan semangat boleh mengedukasi pencegahan penularan corona dengan menyampaikan berbagai berita melalui media grup WhatsApp, apakah tetangga ataukah keluarga. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan,
Bahkan ada pun yang menyatakan suatu fakta lain, bagaimana perempuan-perempuan pun punya peran di tengah-tengah keluarga ketika mereka dengan setia mau mendampingi anak-anak mereka dalam mendampingi proses belajar dalam proses pembelajaran jarak jauh yang tidak mudah yang dihadapi pada saat ini. Ketika anak-anak kita boleh belajar dengan metode yang baru, menggunakan secara online, peran ibu yang lebih banyak di rumah pun menjadi peran yang strategis untuk boleh tetap menyemangati, menguatkan anak-anak kita di tengah masa pandemi ini dapat belajar secara optimal. Bersama-sama bekerja sama dengan bapak di rumah atau suami di rumah. Ataupun ketika peran seorang istri, seorang perempuan, seorang ibu di tengah-tengah keluarga di masa pandemi ini pun punya peran dalam menyiapkan makanan yang bergizi, sehingga ketika anggota keluarga harus pergi keluar dari rumah menghadapi berbagai kondisi yang saat ini kurang kondusif, dari rumah mereka telah menikmati makanan bergizi yang untuk dapat mencukupi imunitas mereka. Atau seorang perempuan pun punya peran dalam menciptakan suasana nyaman dalam keluarga, sehingga ketika mereka dalam kondisi suasana yang nyaman, hati yang gembira, imunitas pun akan dalam kondisi yang baik. Bahkan ada pun kisah lain ketika para ibu tak segan, khususnya ibu-ibu yang mempunyai anak-anak kos ataupun mereka memiliki kontrakan, ketika anak kos mereka tidak bisa pergi kembali ke daerah masing-masing karena virus corona yang dihadapi, para ibu bekerja sama untuk boleh memberi makanan kepada anak-anak kos yang ada. Para ibu dan para perempuan yang dikasih dalam Tuhan, artinya di tengah masa pandemi ini, kita punya peran yang sangat besar yang bisa kita lakukan, sekecil apapun yang bisa kita bagikan. Segala output yang kita hasilkan menjadi cerminan bagi diri kita. Kita semua berasal dari bibit yang terbaik. Kita adalah bagian dari keluarga kerajaan Allah. Kita adalah bagian dari anak-anaknya dan menjadi duta-dutanya. Sehingga tidak cocok jika contohnya seperti pohon durian tapi menghasilkan buah yang tidak memiliki isi, hanya durinya saja. Kita pun menjadi pribadi-pribadi yang diharapkan dapat menghasilkan buah-buah yang berguna, buah-buah yang bermanfaat, dengan kasih yang kita miliki, dengan tutur kata yang boleh membangun, dengan segala semangat yang bisa kita bagikan. Sehingga pada sore hari ini, para ibu yang dikasih dalam Tuhan, dengan semangat kemerdekaan, saya mau mengajak kita semua, apapun latar belakang kita, lingkungan merindukan sosok kita yang menjadi penyejuk, pendamai, sekaligus pemimpin yang bisa mengajak setiap orang untuk menuju ke arah yang lebih baik. Biarlah hadirat Tuhan senantiasa boleh kita hadirkan melalui setiap senyum kita, tutur kata kita, semangat yang kita bagikan, harapan yang terus kita taruh pada setiap hati teman-teman saudara kita. Sehingga kita boleh bersama-sama melalui masa pandemi ini bersama. Tuhan menguatkan, Tuhan berkati. Amin. Sebagai ungkapan syukur, kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat disampaikan ke pengurus KPP dan dimasukkan ke dalam amplop. Persembahan kita hari ini akan dilandasi oleh firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita akan memuji Tuhan dari PKJ 216 ayat 1. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita rendahkan hati dan pikiran kita berdoa.
Tuhan adalah Bapa kami yang penuh kasih. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Dari awal hingga akhir, Tuhan telah menuntun kami untuk kami boleh melihat lebih dalam bagaimana kami sebagai seorang perempuan memiliki peran yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Meskipun kami memiliki berbagai keterbatasan, namun di sisi lain Tuhan telah menunjukkan kepada kami bahwa kami pun memiliki suatu kelebihan yang itu pun dapat berguna bermanfaat bagi kehidupan dimanapun kami hadir dalam segala peran kami masing-masing. Kami bersyukur melalui firman yang kami dengar mengenai kisah Abigail, di mana Abigail Tuhan tuntun boleh menjadi seorang perempuan yang bijaksana. Ajarlah kami juga Tuhan menjadi perempuan yang bijaksana di tengah-tengah masa pandemi yang kami hadapi. Biarlah di tengah-tengah kami boleh merayakan kemerdekaan kami sebagai bangsa, kami pun para perempuan boleh diajak senantiasa merayakan kemerdekaan kami dengan cara kami masing-masing. Menjadi seorang perempuan yang mandiri, menjadi perempuan yang senantiasa menaburkan pengharapan, semangat, spirit yang positif pada orang-orang di sekitar kami. Sebagai seorang perempuan yang memiliki daya kreatif dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan, biarlah Tuhan segala apa yang kami hadapi saat ini, kesulitan, pergumulan yang kami hadapi di tengah-tengah masa pandemi ini, baik terkait kesehatan, hal ekonomi, relasi, segala hal yang boleh kami hadapi, Tuhan Allah yang Maha Tahu, Allah yang kiranya akan memampukan kami, menguatkan kami, boleh keluar dari segala pergumulan kami. Tuhan yang baik, kami pun pada saat ini mau bersatu hati berdoa untuk seluruh para perempuan di tengah-tengah jemaat-Mu GKP Rehoboth Jatinegara. Kami yang baik sebagai ibu rumah tangga, para pekerja dan juga pelayan-Mu. Kami sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, bahkan juga sebagai ibu rumah tangga, orang tua tunggal di tengah-tengah kehidupan kami dengan segala pergumulan yang kami hadapi. Kuatkanlah dan tabahkanlah kami ya Tuhan, agar dalam segala hal yang kami hadapi, Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami berdoa untuk suami kami berdoa untuk orang tua dan juga keluarga kami yang mungkin tidak dapat bersama-sama dengan kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Bila kasih Tuhan senantiasa memelihara mereka satu persatu dengan kesehatan dan pemeliharaan-Mu. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk seluruh pengurus KPP di tengah-tengah jemaat-Mu, yang terus senantiasa Tuhan pakai melayani di tengah-tengah jemaat-Mu dan kami semua dengan segala peran kami masing-masing. Biarlah Tuhan dimanapun kami Engkau tempatkan, kami pun dapat menjadi para pelayan-Mu, menjadi saksi-Mu, duta Allah yang boleh menjadi penyejuk, menjadi penyemangat, menaburkan segala hal yang baik dalam kehidupan sekitar kami. Tuhan, kami serahkan seluruh juga kondisi pandemi yang masih hadir di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah Tuhan senantiasa berkati seluruh upaya para pemerintah kami, agar apapun yang mereka perbuat boleh membuat kebijakan yang boleh memutus rantai penyebaran virus corona. Saat ini ya Tuhan, kami pun mau bersatu hati berdoa seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan tutup ibadah hari ini dengan memuji Tuhan. Dari hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
Hidup ini sudah jadi berkat. Para ibu, para perempuan yang dikasih dalam Tuhan, kepadamu telah diberitahukan apa yang baik berdasarkan firman Tuhan, dan teguhkanlah hatimu dengan keyakinan bahwa Allah sesungguhnya berkenan dan menolong memberkatimu. Terimalah berkatnya. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah sore hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Sifra yang sudah melayani pada ibadah sore hari ini. Dan biarlah firman yang boleh kami terima dapat memberikan sukacita bagi kita semua. Ibadah sore hari ini akan dilanjutkan dengan sharing. Kita persilakan ibu-ibu untuk mempersiapkannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.